Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi sama aku Reski, yang bakal nemenin kawan ngobrol sekalian nih buat ngobrol-ngobrol di podcast ngobrolan hidup. Yeay. Nah, di sini langsung aja kali ya. Di sini aku udah bareng ditemenin sama Mbak Titi. Halo Mbak Titi. Gimana Mbak kabarnya Mbak? Kabarnya Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa. Allah Akbar. Merasa terhormat diundang Rizky gitu ya, ngobrol podcast, ngobrol hidup gitu, hidup gitu ya. Masya Allah. Nah, kan teman-teman pendengar podcast yang jumlahnya ribuan, ratusan ribu, Masya Allah, amin. Kan belum kenal sama Mbak nih, Mbak boleh kenalan dulu deh. Perkenalan. Pasti aja lah perkenalan. Ya enggak lah, biar lebih afdal Mbak sendiri lah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia ngobrolin hidup, perkenalkan, nama saya Titi Agusti, biasa dipanggil Titi. Darinya mana nih? Dari rumahnya. Undip, asalnya dari Padang. Oke. Wah, kita terpisahkan pulau yang cukup jauh. Kesibukannya apa nih Mbak? Kesibukan sekarang kerja di situ. Udah sih cuma kerja, menata hidup lebih baik aja. Yes. Menata masa depan. Oke, kita masa depan. Kita lama banget nggak ketemu ya Mbak, hampir setahun lebih. Mungkin karena dulu awal-awal kata pandemi, budaya sekarang emangnya lebih fokus ke masing-masing gitu. Jadi kita sama-sama alumni Undip ya Mbak. Dan Mbak Titi ini pernah jadi mentorku. Aduh, kangen mentoring tau Mbak. Ya betul lah. Biar tetap semangat. Tapi mentoringnya yang ketemu langsung. Kalau online tuh kurang greget gitu rasanya. PPKM nggak boleh Ki. Oke. Nah, jadi kita kan udah lama banyak ketemu dan juga ya karena kondisi ya sekarang ini lagi kondisinya lagi pandemi juga, nggak selesai udah setahun lebih kayak gitu, dan sekarang kan kondisinya lagi chaos banget. Banyak yang meninggal nggak sih Mbak? Di Mbak apa cuma di aku doang? Iya, di tempat Mbak tuh ya banyak yang kena, sama yang kalau meninggal nggak sebanyak yang di Jawa sih sebenarnya ya, kalau dekat rumah tapi ada. Iya. Jadi kalau di sini tuh kayak kabar orang meninggal itu kayak nggak berhenti gitu loh. Jadi sehari kadang dari saudara jauh, dari tetangga kayak gitu tuh kadang selalu ada. Terus kadang kalau lewat tuh suka ada bendera putih tuh pasti ketemu gitu loh kalau lewat di jalan. Jadi kayak ya agak mencekam sih. Jadi ya buat teman-teman mendengar, jaga kesehatan dan tetap happy biar imunnya bagus. Nah, ngomong-ngomong tentang pandemi nih, kan kalau pandemi gini kita jadi susah ketemu orang, susah ketemu sama teman-teman seperjuangan juga ya. Padahal kayak teman seperjuangan itu jadi mood booster nggak sih Mbak? Kayak supporting system. Kadang kalau kita lagi nggak mood, lagi lemes, lagi males kayak gitu, kalau ketemu teman rasanya kayak moodnya naik, terus lagi jadi semangat lagi gitu ya nggak sih Mbak? Aku ngerasa gitu sih. Ya benar banget. Apa ya, giroh atau wah ketemu teman tuh lebih berasa sebenarnya ya kalau kita ketemu langsung dibandingkan via Zoom, via Gmail, via WA gitu kan. Itu sebenarnya ujian yang Allah berikan ya. Apakah kemarin kita bersyukur nggak ketemu teman kita gitu ya,
Sekarang dikasih ujian sama Allah, jauh-jauh dulu nih, nggak bisa ketemu, bisanya lewat handphone aja gitu ya. Nah itu sebenarnya ujian dan cara kita bersyukur kepada Allah gitu ya. Apakah kita kembali kepada Allah atau malah makhluknya Allah nih, corona gitu ya. Gara-gara corona aku nggak bisa ini itu. Nah kembali kepada diri kita. Alhamdulillah. Iya benar sih. Iya benar. Dan rasanya ya feelnya kurang gitu ya Mbak kalau ketemu secara online kayak gitu. Terus juga misalnya itu kan jadi kayak berjuang sendiri ya sekarang. Jadi kayak kadang rasanya berat banget sih gitu. Jadi kadang kalau ada teman seperjuangan tuh buat merealisasikan mimpi-mimpi, kadang tuh kayak jadi semangat. Terus kadang ibadahnya jadi kayak ada yang ngingetin secara langsung kayak gitu, jadi rasanya jadi semangat gitu. Terus juga kan kata orang tuh musuh terbesar kita kan diri kita sendiri gitu. Kadang kalau lagi sendiri tuh malesnya itu ya Allah bertubi-tubi ya sih. Iya, setannya lebih besar ya. Iya Kia. Godanya lebih besar untuk rebahan ya, apalagi kaum rebahan, anak milenial tuh kaum rebahan kebanyakan. Bukan ding ya. Harus kaum milenial tuh memberikan inovasi ya Kia. Iya. Inovasi, bikin apa yang membangun dirinya, membangun negeri gitu ya. Nah itu dia. Jadi kita kayak orang-orang lihatnya semakin ya Ki, sebagai anak muda, masih anak muda kan ya. Muda. Ya PR kita bersama gitu. Nah itu loh, kayak penyakit males, penyakit rebahan itu kadang tuh datang tiba-tiba kayak gitu. Nah itu tuh sebenarnya mau jadi bahasan kita kali ini, kayak males ketika beribadah kayak gitu, itu kan juga masuk. Nah kita mau bahas tentang futur kayak gitu kan. Nah sebelumnya mungkin orang-orang mungkin futur itu apa sih? Futur ya, bukan future. Kalau future mah masa depan ya Mbak. Kalau ini kan futur. Nah jadi futur itu apa sih Mbak? Kalau ambil dari beberapa sumber ya. Kalau futur itu secara bahasa dia merupakan ada dua. Pertama itu terhenti setelah melakukan terus-menerus gitu ya, dan berdiam setelah bergerak. Yang keduanya itu malas, jenuh, menunda, kemudian saja down aja nih diri kita gitu ya, ataupun lamban gitu setelah rajin bergerak. Nah itu secara bahasa gitu. Jadi futur itu secara bahasa itu ada dua tadi ya, terputus setelah melakukan hal yang sering kita lakukan. Yang kedua itu adalah malas, jenuh, dan lain sebagainya. Kemudian secara istilah, futur itu suatu penyakit yang bisa menimpa seseorang. Siapapun bisa ditimpa oleh futur ini gitu. Kemudian secara bahasa Arab itu futur itu berasal dari fataro, kemudian yafturu, kemudian faturun, yang artinya lemah gitu. Nah kalau Reski sejauh ini futur itu apa sih gitu? Kalau aku ya itu tadi di awal, futur itu intinya males gitu. Males, benar. Males, karena aku poin besarnya selama ini aku tahu tuh futur itu males, yang biasanya rajin beribadahnya kadang kayak sholatnya awal waktu gitu, ketika lagi futur kadang menunda-nunda di akhir waktu, yang biasanya kayak tilawat, terus kalau lagi futur kadang jadi enggak kayak gitu. Ya nggak sih, benar ya sih Mbak? Ya benar. Terus ada juga yang bilang futur itu suatu penyakit gitu, suatu penyakit hati. Kemudian ada yang bilang futur itu menjauhi agama setelah awalnya dekat dengan agama. Ada yang bilang futur itu tidak bergairah gitu. Dalam kebaikan tuh nggak bergairah, tapi kalau tidur rebahan tuh sangat semangat tuh. Atau leha-leha aja, nah itu tuh yang futur gitu ya. Atau hilangnya semangat, atau keimanan ngedown, kata orang ya, ngedown
turun gitu. Nah, jadi futur itu intinya suatu kondisi di mana seorang hamba yang sebelumnya gemar atau bersungguh-sungguh dalam melakukan suatu amalan kebaikan, dalam beribadah, kemudian malas gitu untuk melakukan ibadah itu sendiri gitu, baik dalam segi kualitas maupun dalam segi kuantitas gitu. Contoh dalam segi kualitas dulu ya. Kualitas misal mungkin kita itu biasanya sholat nih ya, sholat itu khusyuk banget semua, ingatnya Allah japa sholat. Tetapi kalau kualitas kita itu lagi, kualitas sholat itu lagi ngedown gitu ya, cepet aja, pengen cepet-cepet selesai sholat gitu ya, berdoanya ya udah nanti aja gitu. Nah itu secara segi kualitas. Sedangkan dalam segi kuantitas, nah ini segi kuantitas mah banyak banget contohnya. Misal tilawah, biasanya kita rutin one day one juice gitu ya. Habis itu futur nih datang, berkurang setengah jus, berkurang jadi satu dan udah hilang gitu ya. Dari segi kualitas dan kuantitas tadi gitu. Itu futur yang sejauh ini Mbak tahu dan cari beberapa sumber gitu ya. Oke, jadi intinya kayak ya tadi ya, tiba-tiba kayak rasanya males aja, jadi nggak khusyuk, terus jadi ya males gitu aja. Nah, kalau futur kan tiba-tiba suka datang gitu ya Mbak. Nah itu datangnya dari mana sih Mbak? Nah, sebelum penyebab futur ya atau sumber futur. Kalau menurut Reski, futur itu wajar nggak sih bagi kita seorang manusia gitu, atau seorang muslim, atau seorang hambanya Allah gitu? Apakah futur itu wajar? Wajar, tapi ya wajar. Iya. Futur itu sebenarnya wajar bagi kita ya. Itu melanda siapa saja. Baik kita sebagai pelajar, sebagai dai, sebagai ustadz-ustazah, sebagai siapapun gitu. Ya, hambanya Allah pasti akan dilanda oleh futur ya. Karena iman itu kenapa? Karena iman itu yazidu wa yanqus gitu. Bahwa iman itu naik turun gitu. Misalnya lagi semangat atau imannya lagi naik gitu. Dulu kalau sebelum pandemi ya, bisa aja kita tuh ikut kajian tuh paling soft, paling depan. Ketika iman kita naik nih, semangat banget ya. Ini bukan dilihat dari siapa penceramahnya gitu ya, bukan siapa hostnya, bukan, tapi saking semangatnya mencari ilmu tuh soft pertama nih. Mau berdiri pun mau gitu. Terus kita utuh gitu ya, iman kita lemah gitu. Saf belakang pun kita nggak ada ya. Kadang nongkrong di kafe gitu ya, kadang nongkrong di mana-mana. Nah itu yang membedakan bahwa iman itu naik turun gitu ya. Jadi dua yang khusus. Kemudian iman itu naik ketika ketakwaan kita gitu ya, ketakwaan kita kepada Allah bertambah gitu. Dan iman itu turun ketika kita melakukan maksiat atau dosa gitu. Misal ya, awalnya mungkin kita ikut kajian misalnya, kajian tuh kan lagi naik nih semangat atau keimanan kita gitu. Tiba-tiba pas pulang, nah lihat inilah, dengar inilah, ketemu dulu sama mak-mak gitu ya, ketemu dulu sama teman, cerita ini cerita itu, nah turun lagi dosa lagi, maksiat lagi gitu. Apalagi perempuan ya sering rumpi gitu ya. Nah, gibah melemahkan iman kita gitu. Padahal kan baru diisi gitu ya, malah habis lagi gitu. Nah, ada sebuah ucapan gitu ya. Orang yang faqih atau paham dalam menjaga imannya, maka ia tahu imannya itu sedang naikkah, sedang turunkah gitu.
Jadi orang yang fakih atau orang yang paham itu terkait dalam menjaga keimanannya, dia pasti kalau nonton ini nih iman aku gak kuat nih, udahlah gak usah nonton. Nah dia tahu menjaga keimanannya. Atau ketika dengar ini nih, insya Allah aku akan selalu ingat Allah gitu. Atau mendengar murotal gitu kan, ya selalu ingat Allah, atau yang lainnya gitu. Jadi orang yang fakih atau orang yang paham itu dalam menjaga keimanannya, dia tahu gitu kapan dia futur, kapan dia lagi semangat, kapan dia bisa mengontrol nafsunya dan lain sebagainya. Terus futur itu tadi wajar gitu ya, melanda siapa saja gitu, tapi jangan biarkan dia hinggap gitu. Dia hinggap di hati kita terlalu lama, menghantu kita terlalu lama, sehingga harus dilawan futur itu gitu. Karena sifatnya berbahaya gitu ya. Berbahaya. Dan kembali lagi gitu, kata Reski tadi, apa sih Mbak penyebab futur gitu? Kenapa ya futur itu bisa muncul selain iman kita tadi yang naik turun gitu? Yang pertama tadi itu adalah dosa gitu. Dosa kita kepada Allah, maksiat kita kepada Allah, sehingga membuat iman kita itu lemah gitu. Kata Al-Imam Ibnu Qayyum gitu ya, maksiat itu membuat hati kita lemah gitu. Bermaksiat itu membuat hati kita lemah, sehingga itu berat beramal kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Sehingga berat melakukan ibadah-ibadah yang dulunya kita semangat gitu ya. Ketika kita bermaksiat kepada Allah, berdosa kepada Allah, nah hati lemah, malas dan lain sebagainya, itu yang menyebabkan kita futur. Kemudian selain dosa dan maksiat, ada lagi terkait terlalu mengejar dunia gitu. Contohnya kayak ini, terlalu mengejar dunia tuh misal rezeki ya, kita itu udah tahu rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Pasti ada orang yang kaya dan orang yang cukup gitu. Ketika orang yang cukup dan merasa miskin gitu ya, yang merasa nggak cukup dan lain sebagainya, itu akan menjauhkan dia dari Allah gitu. Makanya imannya melemah. Ketika iman lemah itu kan jauh dari Allah gitu. Jauh dari Allah malah ngejar dunia gitu. Nah itu yang penyebab yang ketiga gitu. Ada beberapa penyebab lainnya, misal berada di titik klimaks gitu. So, dari titik klimaks ini berada di titik jenuh dalam, kalau tanda kutip kita dalam beribadah, misal kita itu target tilawah 2 juz mungkin 1 hari gitu ya. 2 juz 1 hari kita kejar pagi itu 2 juz, bosan nggak Ki? Jenuh nggak Ki? Jenuh. Kalau belum terbiasa jenuh sih. Belum terbiasa jenuh gitu ya. Apalagi 2 juz. Mungkin misalkan 1 juz aja dulu nih. 1 juz gitu ya. 10 lembar berarti. Nah, kalau nggak biasa pasti akan jenuh, capek gitu. Tetapi caranya gimana ketika kita jenuh atau berada di titik klimaks dalam beribadah? Memvariasikan ibadah tadi gitu. Jadi yang 1 juz tadi dibagi. Pagi misalnya 3 lembar, sorenya 3 lembar, dan malamnya 4 lembar. Nah, divariasikan ibadah kita. Kayak gitu ya. Kemudian selanjutnya tuh hati yang bercabang. Kembali lagi ke mengejar dunia tadi gitu. Hati yang bercabang tuh maksudnya masih bingung nih, ngejar dunia atau akhirat nih. Padahal kuncinya ketika kita mengejar akhirat, maka dunia itu akan mengikuti kita gitu sebenarnya. Kemudian penyebab lainnya itu adalah malasnya kita gitu ya, menggali ilmu agama gitu, menggali pengetahuan ilmu agama, sehingga kita terus berada di posisi yang sama gitu. Jadi makanya kata Rasulullah itu adalah menuntut ilmu sepanjang hayat gitu ya. Terus menganggap remeh amalan yang kecil gitu ya. Mungkin ada buka wakaf nih gitu ya, buka wakaf untuk sekolah tahfiz.
terus butuhnya cuma 500 gitu misal ya. Nah, lah kita cuma 500, aku pengennya 1 juta, nggak mau berwakaf. Nah itu salah satu contoh. Meremehkan amalan-amalan kecil yang kita aja belum tentu nih amalan yang mana yang memasukkan kita ke surganya Allah. Terus banyak penyebabnya sebenarnya ya, terutama yang tadi gitu, yang pertama tadi adalah dosa dan maksiat gitu. Tambah lagi mungkin pergaulan dan lingkungan itu bisa mempengaruhi banget ya. Kata Rizky tadi, kalau sendiri itu Mbak nggak semangat, tapi kan kalau sama-sama itu kan terasa gitu ya, bareng-bareng, kita sholat jamaah bareng dan lain sebagainya, itu emang karena mempengaruhi lingkungan dan dengan siapa kita bergaul kayak gitu. Misalnya ketika kita berhijrah gitu ya, kita berhijrah dan insya Allah kita udah berusaha memperbaiki ibadah kita, berusaha untuk melakukan kebaikan-kebaikan, kemudian ketemu nih reunian sama teman-teman gitu. Reunian sama teman-teman yang bisa dikatakan tanda kutip ada yang masih pacaran, ada yang masih gini, ada yang masih ini gitu. Itu tergantung kita gitu. Kalau iman kita kuat ya insya Allah kita akan bertahan gitu ya. Tetapi kalau iman kita ngikut juga gitu sama mereka gitu ya, lemah gitu, ya udah gitu, turun lagi kita gitu, turun lagi gitu. Ya ternyata asik ya, minum di kafe, ada disco dan lain sebagainya. Nah itu tuh yang bikin pergaulan yang gak baik sebenarnya kayak tuh penyebab faktor Ki, terutama yang tadi Ki, maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Jadi banyak ya tadi penyebabnya, dan salah satunya tadi terlalu mengejar dunia. Dan Mbak ngerasa nggak sih kayak kalau umur segini tuh kayak ambisinya tuh tinggi banget gitu loh untuk mengejar impian duniawi. Jadi kayak ya gitu, kayak inginnya itu banyak tapi inginnya itu tuh kayak duniawi semua kayak gitu. Nah, dan satu lagi, misalnya kita udah banyak berdoa gitu ya, udah sering minta sama Allah, jangan pernah kecewa gitu. Jangan pernah kecewa dengan doa-doa kita yang belum dikabulkan oleh Allah gitu. Kan pernah dengar nih ketika dia ada cerita gitu ya di akhirat nanti gitu, dia tuh kaget gitu ya, ini pahala dari mana ya Allah, dia bilang kayak gitu. Pahala dari doa-doa engkau yang belum aku kabulkan, kata Allah. Jangan pernah berhenti berdoa gitu, walaupun Allah belum kabulkan nih di dunia gitu. Kan doa itu kan ada yang dikabulkan oleh Allah, ada yang digantikan oleh Allah, dan ada yang ditunda sama Allah di akhirat gitu. Jadi berserah diri, apalagi anak muda sebenarnya harus optimis ya. Kita tuh banyak yang pesimis gitu, karena mungkin udah jenuh dengan aku udah melakukan ini itu gitu, teman-teman udah keluar dan lain sebagainya. Nah itu sebenarnya lemah juga iman kita gitu. Iman kita lemah, kemudian sehingga banyak negatif nih yang keluar gitu. Iya nggak Ki? Kalau kita itu lagi apa ya, maksudnya dalam kondisi yang kebaik gitu ya, pikirnya itu negatif aja gitu. Kadang padahal teman itu ngechat mau ngasih kabar baik ke kita, malah ini ngechat mulu, nah itu malah negatif aja perginya gitu. Padahal hati kita yang lemah sebenarnya gitu, kita itu dikuasai oleh syaitan gitu. Ya, kembali lagi gitu, semangat lagi dan yakin aja sama Allah gitu, ini posisi baik untuk kita. Atau sekarang pandemi gitu, ketemu sama teman-teman, masa sama keluarga aja ketemu udah 1 tahun lebih gitu. Kalau kita bersyukur, ya bersyukur, ya Allah terima kasih ya Allah gitu, dari kesempatan lama sama ibu sama adik kakak gitu kan. Nah, harusnya bersyukur, perbanyak membantu orang tua. Belum tentu nanti nih setelah pandemi mungkin kerja di luar negeri lah, nggak ketemu keluarga, atau kerja di luar provinsi gitu dan lain sebagainya. Nah itu makanya Allah bilang itu ya bersyukur gitu ya. Ketika bersyukur maka Allah akan menambahkan nikmatnya.
Oke, siap. Jadinya ini nggak boleh berlebihan ya, nggak boleh terlalu ngoyo ngejar duniawi. Maksudnya optimis boleh sih, tapi kalau terlalu ngoyo juga nggak baik juga ya, Mbak. Kadang jadi lupa akhirat. Tunggu. Nggak ngejar duniawi, kejar akhirat dulu, dunia ngikut. Benar-benar. Bukan, Nah, nggak usah terlalu ngejar dunia, bukan. Tapi kayak ngejar akhirat dulu, dunia akan ngikut gitu. iya, Jawaban benar. apapun yang kita inginkan di dunia, insya Allah Allah akan kabulkan. Iya, kadang manusia kita terbalik ya, Mbak, kayak ya udah aku mau ngerjain ini dulu nanti baru tilawah kayak gitu, padahal harusnya tilawah dulu biar iniku lancar kayak gitu ya harusnya. Iya, ini aja nih misal ya, kalau kita bermuasabah ya Ki ya, kita aja misal nih ya kuliah ya, bikin tugas, bikin skripsi, mau sidang, mau apalah gitu, pasti kita siapkan sebaik-baiknya ya enggak. Nah itu mau udah pas sarjana nih, ini mau masuk surga neraka, malah kita loyo. Nah itu yang menyebabkan kita jauh sama Allah gitu. Makanya tadi salah satunya penyebab kita itu malas menuntut ilmu itu tadi, Ya, nggak berkembang gitu. Makanya akhirat dulu yang dikejar gitu, persiapkan akhirat dan insya Allah yang lain ikut gitu. Kalau rezeki, nah masa muda nih rezeki nih yang agak sensitif nih, nggak ada duit lah, udah tua malu minta duit ibu bapak. Nah itu masalahnya anak muda sekarang gitu. Ketika kalau prinsip Mbak ya, ketika kita yakin rezeki itu udah diatur sama Allah, insya Allah kita nggak ada khawatirnya gitu. Kecuali kita yakin rezeki itu udah diatur sama Allah dan kita berusaha gitu. Batu selalu mengumpamakan seekor burung ya, burung aja gitu ya. Semua burung, semua binatang apapun itu diberi Allah rezeki gitu. Kita manusia udah ditetapkan sama Allah rezeki, malah kita galau gitu ya tentang rezeki lah, tentang kerja lah, capek kerja lah dan lain sebagainya. Terus kalau Mbak ya, kalau dari Mbak gitu, jadi kalau kita udah yakin rezeki itu udah ditentukan oleh Allah, insya Allah gitu, Allah itu akan mudahkan. Pasti mintanya sama Allah gitu. Mbak tuh selalu kalau nggak ada duit ya Allah nggak ada duit, mau beli bensin ya Allah, mau kerja, nah kayak gitu mintanya sama Allah, walaupun nanti jalurnya beda-beda nih, entah jalurnya nanti dapat dari orang tua kah, atau ternyata dilebihin sama tempat kerja lah, atau tiba-tiba saudara kita pulang lah. Nah itu banyak kayak gitu. Allah tuh ngasih rezeki kita tuh kan dari segala arah nih, nggak tahu kita, yang penting kita tuh yakin sama Allah kayak gitu. Nah itu prinsipnya terkait galau gitu, galau yang sekarang gitu. Oke, sip. Hal ini juga kadang bikin kita ini sih, ya tadi ya bener ya, terlalu mengejar dunia, karena prinsipnya kayak dunia dulu baru akhirat. Kadang ya pantas ya kalau gampang futur. Astagfirullahaladzim diri. Nah, jadi itu ya tadi penyebabnya gitu. Terus kayak kita kan harus jadi alarm ya, kayak alarm ke diri gitu, kayak oke, aku tuh sekarang lagi futur nih gitu. Tadi kan nggak boleh berlama-lama dalam kondisi futur gitu. Jangan sampai futur itu menjamur dalam diri kita kayak gitu. Nah, berarti kan kita harus ada alarm nih. Ketika kita udah kayak futur kayak gitu, kita harus alarm. Oke, aku futur, aku harus bangkit gitu. Nah, batas futur itu seberapa sih, dan gimana cara kita kayak nge-alarm ke diri, mendeteksi diri intinya kayak gitu. Kapan sih aku futur kayak gitu? Batas futur itu Ki sampai kita itu hancur. Itu
binasa sampai kita tuh menjadi korbannya setan. Nah itu batas futur. Berarti kan batasnya itu sampai kita hancur. Nah, batas itu kan batas terburuknya. Nah, batas apa ya? Terendahnya istilahnya gimana sih? Batas minimal apa sih? Batas terendah gitu loh buat kita bisa mendeteksi kalau kita ini lagi futur gitu. Biar kita itu benar-benar bisa bangkit gitu. Oke, sebenarnya itu dikembalikan ke diri kita masing-masing karena kita yang tahu kapan kita futur. Nah itu tadi yang Mbak bilang ya, orang yang faqih atau orang yang paham akan menjaga keimanannya, maka dia akan tahu gitu ketika dia lagi semangat gitu ya, lagi futur dan lain sebagainya. Misal ya Ki, misal cara mendeteksinya dari tilawah tadi aja bisa kayak gitu. Yang biasanya one day one juz nah turun, atau biasanya kalau terkait sedekah gitu, biasanya sedekah segini tiap Jumat, malah karena lagi kesusahan gitu ya malah berkurang kayak gitu. Atau semangat apalagi beribadah atau sholat sunnah gitu ya, biasanya sholat sunnahnya full gitu ya, kurang karena mungkin capek lah, banyak kegiatan. Nah itu yang bisa mendeteksi itu membedakan apa ya, mengetahuinya itu ya ketika tadi gitu amalan-amalan kita yang sebelumnya itu lancar gitu ya, habis itu turun gitu atau terputus, terhenti lah gitu, atau berkurang tadi. Nah itu cara kita mendeteksinya gitu. Ya sih, balik ke definisi awal tadi ya, yang tadinya semangat tiba-tiba kok malas, oh berarti aku lagi futur nih, jadi harus bangkit. Nah, bangkit dari futur nih, ada nggak tips tipis-tipis lah dari Mbak agar kita itu menyegerakan untuk bangkit dari futur? Kadang kalau misal udah malas kan, apa ya Mbak, susah nggak sih? Itu penyakit dalam diri yang kadang susah banget untuk dihilangkan gitu. Nah, mungkin bisa Mbak kasih tips tipis-tipis gitu agar kita menyegerakan untuk bangkit dari futur gitu. Ini kalau dari tips pribadi Mbak ya. Tips secara pribadi Mbak tuh kalau Mbak lagi futur, nyari teman gitu. Nyari teman, jangan sendiri pokoknya. Kalau Mbak ya, kalau Mbak lagi futur, nyari teman, pokoknya jangan sendiri, jangan pusing sendiri gitu. Kemudian ingat Allah gitu. Walaupun futur itu ya, terkadang kita futur itu ingatnya Allah gitu, ingat Allah, tapi masih ibadah yang lain masih loyo. Nah kayak gitu tuh. Jadi kalau Mbak ambil beberapa sumber gitu, tips kita itu bangkit dari futur gitu ya. Yang pertama itu adalah berzikir gitu. Berzikir ini adalah obat mujarab yang diwasiatkan Rasulullah kepada seorang sahabat gitu ya. Di sini la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Jaga lidahmu dengan berzikir kepada Allah gitu. Dengan mengingat Allah gitu. Mungkin ibadah-ibadah kita yang lain turun gitu. Mungkin tilawah kita turun, sholat kita tergesa-gesa, sholat sunnah menyebarkan kebaikan berkurang, tetapi zikrillah kita gitu ya, zikrullah kita itu jangan berhenti gitu. Kenapa gitu ya? Karena zikir ini amalan yang paling ringan gitu, amalan yang paling ringan, amalan yang paling mudah, karena dia nggak butuh makan dulu nih, nggak butuh minum jahe dulu, kita baru bisa berzikir ya nggak? Dalam hati aja kita bisa mengingat Allah gitu. Makanya ketika kita futur, jangan luput kita itu berzikir kepada Allah gitu. Selalu ingat Allah walaupun ibadah kita yang lain masih down gitu. Di sini diajarkan Rasulullah ya, zikir yang paling utama itu adalah la ilaha illallah gitu. Baca setiap pagi, sore, kapanpun baca la ilaha illallah. Ketika kita futur dibaca la ilaha illallah, zikir kepada Allah kayak gitu.
Ada juga firman Allah itu adalah fazuri adzkurkum gitu. Ketika kita ingat Allah, maka Allah pun akan ingat kepada kita gitu. Kemudian selain zikir ya, ada juga sebuah hadis riwayat Ahmad gitu ya, hadis sahih gitu. Dari hadis itu kita bisa mengambil suatu tips ketika kita futur gitu. Di sini itu dari hadis ini bacakan ya, setiap amal itu ada siroh gitu ya, ada masa-masa semangatnya gitu, dan setiap masa semangatnya itu ada masa futurnya gitu, atau masa turunnya gitu. Kemudian Rasulullah itu memberi tips gitu, bagaimana cara kita saat futur gitu. Kemudian beliau bilang, siapa yang masa futurnya kepada sunnahku, dia sungguh dapat hidayah. Tapi siapa yang masa futurnya bukan kepada sunnahku, sungguh ia telah binasa. Maksudnya itu adalah ketika kita futur ya gitu, mungkin futur dalam membaca Al-Quran gitu, kita malas baca Al-Quran gitu ya, yang awalnya 1 juz, coba dibaca kitab-kitab yang lain gitu, dialihkan atau dipindahkan gitu. Jadi di hadis ini gitu ya, kita itu mengalihkan ke ibadah yang lain gitu, bukan menghentikan gitu, tetapi kita tetap dalam beribadah kepada Allah, tetap melakukan kebaikan walaupun tidak seperti yang dulu gitu. Walaupun harusnya kita harus kembali lagi nih baca Al-Quran, nggak baca kitab terus gitu. Tetapi ya tipsnya tadi itu atau berpindah ke ibadah yang lainnya gitu. Itu yang kedua sih. Kemudian tuh yang ketiga itu adalah istighfar dan bertobat kepada Allah. Nah, di situ dalam surat Al-Ankabut ya, ayat 69 gitu, bahwa Allah akan memberikan pintu kebaikan kepada yang lain. Ini artinya itu adalah Al-Ankabut ayat 69, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Ya, insya Allah Allah akan membukakan pintu kebaikan-kebaikan. Tips Mbak juga termasuk orang yang lagi futur itu atau rekreasi gitu. Tapi rekreasinya itu lebih ke mengingatkan kita kepada Allah kayak gitu. Mungkin rekreasi, mungkin muter-muter yang lain gitu, musabah diri. Nah, itu Umar bin Khattab, kalau teman-teman atau para sahabat itu lagi futur gitu ya, Umar bin Khattab itu mengajak para sahabat ke taman gitu, biar beban-beban pikiran itu hilang gitu. Walaupun nggak hilang total ya, tetapi tuh sejenak tuh pikiran kita tuh tenang, hati kita bahagia gitu. Inilah atau rekreasi itu pun juga salah satu tips kita gitu untuk menghilangkan futur tadi. Kemudian itu pelan-pelan melakukan perbaikan atau kembali kepada semangat kita dalam beribadah tadi gitu. Sedikit tapi kontennya tuh lebih dicintai Allah kayak gitu. Pelan kita pelan-pelan tilawah lagi, pelan-pelan tahajud lagi, pelan buka lagi. Terus kemudian mencari lingkungan yang sehat, orang-orang yang soleh. Makanya lingkungan itu kemudian tetap dalam berjamaah gitu, atau tetap dalam bersama-sama gitu. Walaupun secara online ya tetap bisa bersama-sama sebenarnya gitu. Bisa bikin ataupun agenda kita malam ini terawih bareng yuk gitu. Sebenarnya itu kan bisa, harusnya kan kita harus mencari strategi ketika kita itu melemah gitu ya. Apalagi anak muda kan banyak idenya gitu. Makanya harus dicari gimana ya biar aku
tilawahnya semangat gitu. Dulu pas kuliah semangat banget tilawahnya, kok sekarang sendiri di rumah malah melemah gitu. Oh, aku telepon bareng lah sama teman-teman. Nah itu kan bisa gitu. Ayo kita tilawah bareng gitu. Nah itu kan bisa. Terus ini nih terakhir Ki, Umar bin Khattab gitu ya, berpesan tentang teknik meraih kestabilan dalam kebaikan gitu. Nah, di sini beliau bilangnya, sesungguhnya hati itu memiliki masa bersemangat gitu. Hati itu memiliki masa bersemangat kepada kebaikan dan masa membelakangi kebaikan itu gitu. Jika ia bersemangat, maka maksimalkanlah dalam amalan-amalan sunnah. Jika sedang membelakangi, maka tetaplah dia untuk tidak meninggalkan yang wajib. Jadi yang Mbak ambil dari pesan dari Umar ini adalah, nah ketika kita semangat dalam beribadah, semangat dalam apapun, maka wajib kan tetap kita laksanakan, maka tambahkanlah dengan kita futur, yang wajibnya tetap terlaksana nih, yang sunnahnya mungkin yang agak ngedown gitu. Nah, Mbak juga pernah dengar ceramahnya Ustadz. Makanya fungsi dari amalan sunnah itu salah satunya yaitu tadi gitu, ketika kita futur, yang sunnahnya yang kekikis gitu, yang wajibnya tetap. Nah itu gitu. Terkadang kan kita malah yang wajibnya yang malah ngedown gitu, karena ya sunnahnya kita nggak kerjakan kayak itu. Jadi ketika kita bersemangat dan lain sebagainya, maka lakukanlah amalan sebanyak-banyaknya gitu, semaksimalnya. Itu dari ya tips-tipsnya gitu, dan dari beberapa sumber kayak gitu. Jadi kayak kalau futur kan males gitu, intinya kayak beberapa tips tadi. Mungkin kalau misal ada yang bilang orang lagi males masa disuruh kayak gitu, ya berarti kan awal-awal kita harus memaksakan nggak sih Mbak? Kayak benar. Ya kalau lagi males ya tahu, kalau lagi males itu pasti rasanya berat untuk memulai lagi hal kebaikan yang dulu udah rutin tapi hilang ketika kita males. Itu pasti berat awalan gitu ya. Tapi ya mau nggak mau kita harus memaksakan gitu, karena biar keluar dari zona futur itu sendiri. Karena kalau kita terlalu nyaman atau terlalu berlarut-larut dalam zona futur ini, mungkin ya nanti imbasnya ke kita lagi, ya nggak sih Mbak? Jadi lebih susah lagi nanti buat bangkitnya. Mungkin kayak gitu ya Mbak. Nah, terakhir kali ya Mbak, mungkin closing statement kali ya Mbak. Closing statement buat para pendengar podcast Ngobrolin Hidup, entah ngasih semangat atau apa, boleh monggo. Ya sebelumnya ya, kita sama-sama belajar di sini gitu ya. Kita sama-sama belajar, sama-sama berbagi ilmu gitu. Dan ya pasti kalau ada baiknya monggo teman-teman amalkan, kalau enggak ditinggalkan aja. Dan di sini pesan untuk kita bersama ya, karena kan futur itu melanda siapa saja gitu ya. Jadi nggak hanya pesan buat teman-teman, tapi buat kita semua gitu ya. Yakinlah akan takdirnya Allah itu. Yakinlah akan hal-hal yang ada di hadapan kita, bahwa itu yang terbaik buat kita, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi apapun yang terjadi hari ini, kemarin, besok, dan seterusnya gitu ya. Dan kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi kembali lagi ke futur tadi, ya, berusahalah untuk mencari lingkungan yang baik kayak gitu. Mencari, karena sebenarnya futur itu adalah suatu hal yang buat kita ngedown, dan sebenarnya
kita bisa sendiri nih yang bisa nyarinya gitu. Karena setiap orang beda-beda nih cara menghilangkan futur tadi gitu, menyembuhkan futur tadi gitu. Jadi teman-teman semangat dalam hal kebaikan, semangat dalam menata hidup untuk akhirat kayak gitu. Karena ya kita sebenarnya cuma singgah aja di dunia ya, kata-kata yang udah sering kita dengar gitu, kita singgah di dunia padahal kita kekal di akhirat nanti kayak gitu. Jadi jangan terlalu overthinking dengan dunia gitu ya, terlalu overthinking dengan masa depan, karena masa depan dalam kutip masa depan di dunia gitu, karena masa depan kita itu adalah di akhirat kayak gitu. Ya serahkan sama Allah apa yang terjadi di dunia ini dan bersungguh-sungguhlah mengejar. Oke, gitu ya. Udah lumayan banyak tercerahkan ya tentang futur ini sendiri, Masya Allah. Dan semoga juga buat teman-teman pendengar bisa mengambil insight gitu, mengambil insight dari apa yang udah kita bahas malam hari ini, bahas kali ini kayak gitu tentang futur itu sendiri. Dan semangat buat teman-teman untuk merealisasikan segala mimpi-mimpinya kayak gitu, entah mimpi di dunia kayak gitu, dan jangan lupa untuk mengupayakan mengusahakan kehidupan kita yang nyata, yaitu di akhirat gitu. Jangan sampai kita terlalu fokus ke dunia sampai lupa akhirat, jangan sampai kebalik, tapi kita harus akhirat dulu baru dunia gitu. Karena nanti kalau akhirat kita upayakan, nanti dunia bakal mengikuti insya Allah kayak gitu ya Mbak. Benar. Oke, siap. Makasih banyak Mbak Titi yang sudah berkenan ya sharing-sharing kali ini gitu. Sangat menginspirasi, sangat mencerahkan kayak gitu, memberi pencerahan gitu. Mungkin aku tutup ya. Mungkin buat pendengar kalau misal ada salah-salah kata, mohon dimaafkan dan semoga ada manfaat yang bisa diambil. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.